Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema, Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Didasarkan pada surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Latar belakang surat 2 Korintus pasal 3 adalah adanya hasutan guru-guru palsu di jemaat Korintus yang menuduh Paulus tidak memiliki otoritas mengajar. Tidak seperti mereka yang memiliki surat pujian. Saat itu, seorang guru agama biasanya membawa surat kuasa dari pemimpin agama di Yerusalem, atau surat pujian dari komunitas yang pernah diajar sebagai bukti otoritasnya untuk mengajar. Bagi Paulus, dia tidak memerlukan surat yang akan memberi legalitas pelayanannya, sebab baginya jemaat adalah surat pujian itu. Jemaat adalah surat yang hidup. Seperti Paulus katakan, kamulah surat pujian itu. Bagi Paulus, surat pujian yang sesungguhnya adalah jemaat yang memiliki perubahan sifat dan hidup serta kesetiaan mereka kepada Injil yang dikerjakan oleh Roh Kudus, serta dapat dilihat secara terbuka oleh semua orang yang menyaksikannya. Semua itu bukanlah ditulis oleh tangan manusia, tetapi pekerjaan Allah di dalam diri orang percaya. Tatkala Paulus mengatakan kamu adalah surat Kristus yang terbuka, juga mau mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka sebagai orang percaya memiliki tugas untuk menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi saksi bagi Kristus bukan hanya melalui kata-kata saja, tapi terutama juga melalui kualitas hidup yang indah, yang telah diubah oleh Kristus. Hidup yang indah itu nyata di hadapan Allah dan sesama. Inilah yang dinamakan surat Kristus yang terbuka. Kesaksian kehidupan yang telah diubah oleh Kristus merupakan kesaksian yang paling efektif. Kesaksian hidup yang seperti ini berbicara jauh lebih keras dan jauh lebih kuat daripada ribuan kata-kata. Jadi, hidup orang percaya yang telah diubah adalah senjata yang ampuh untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Kehidupan yang seperti ini bukan hanya memuliakan Allah, tetapi juga memiliki daya tarik, pengaruh, dan menjadi berkat bagi orang lain untuk merasakan kasih Allah. Namun sayang, kenyataannya justru sebaliknya. Banyak orang Kristen tidak mampu menjadi surat pujian atau surat Kristus yang terbuka, sehingga keberadaannya tidak memiliki daya tarik untuk membawa orang mengenal atau memuliakan Kristus. Bahkan sebaliknya, lebih menjadi batu sandungan. Sebagai orang percaya, kita seharusnya menjadi surat yang bukan sembarang surat, tapi menjadi surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca dan dirasakan oleh orang lain. Sehingga melalui keberadaan kita, orang lain melihat Kristus di dalam kehidupan kita, membuat mereka dapat mengenal dan percaya kepada Kristus serta memuliakan Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan atau sembrono dalam menjalani kehidupan ini. Ingatlah, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita adalah surat Kristus yang sedang dilihat dan dibaca oleh banyak orang.
sikap, tutur kata, dan perilaku kita sehari-hari akan terlihat jelas sebagai coretan di lembaran kertas kehidupan. Inilah surat terbuka kita, di mana orang lain dapat melihat dan membacanya secara langsung. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami kalau seringkali kami gagal menjadi surat Kristus yang terbuka. Biarlah lewat renungan kami hari ini, kami bertekad untuk menyaksikan Kristus lewat kehidupan kami. Kami ingin menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang bisa mengenal Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.